Obrolan santri inspiratif. Baik sahabat santri semuanya, selanjutnya bintang tamu kita adalah santri-santri berprestasi di bidang seni, bahasa, dan juga kepenulisan. Nah, langsung saja kita sambut bintang tamu kita selanjutnya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya, sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih ya sama kalian nih. Mungkin dari sebelah sini dulu boleh? Kenalkan, nama saya Safik Maulana, bisa dipanggil Safik dari SMA Darul 1 Unggulan PT Jombang. Prestasi yang pernah saya raih yang pertama menjadi juara 2 lomba esai oleh Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Yang kedua juga menjadi juara 1 lomba esai di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Faiz Arafi dari unit SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang. Saya biasa dipanggil Faiz. Prestasi yang sudah saya raih di tahun 2021 ini yaitu yang pertama juara 1 LKTIA tingkat nasional yang diselenggarakan oleh UNAIR. Yang kedua juara 1 menulis esai yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Kalimantan. Oke, berarti tadi sebelumnya panggilannya tadi siapa? Syafiq. Kemudian Faiz ya. Faiz selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gideon Nafsi dari SMA Darul Ulum 1 BPP Teknologi Jombang. Prestasi yang saya raih adalah juara 2 Olimpiade Bahasa Inggris tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Texas, yaitu sebuah lembaga les bahasa di Jember. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashrafil Alqab. Saya dari sekolah SMA Darul Ulum 1 Unggulan BPPT Jombang. Prestasi yang sudah saya raih yaitu juara 82 lomba piano tingkat nasional kategori bebas ekspor. Oke, jadi ada dari Olimpiade Bahasa Inggris dan juga piano dari seni ya, dari bidang seni khususnya. Oke. Nah, mungkin berarti dari Syafiq dan juga Faiz ini apakah satu tim ketika lomba-lomba gitu? Ya, sebelumnya saya individu untuk buat esainya, tapi selanjutnya untuk LKTI kan butuh satu orang lebih, jadi saya ngajak Faiz. Oke, berarti ini beda kelas ya berarti? Iya, beda Kelas 12 dan kelas 11. Oh, kakak dan adik kelas gitu ya. Oke. Berarti ini kalian udah sering ikut lomba sebelumnya? Ikut lomba LKTI maupun esai gitu? Mungkin untuk saya sudah pernah, tapi yang ini debut pertamanya. Oke. Saya baru pertama kali dan pertama itu diajak langsung oleh Mas Syafiq, dan untuk lomba-lomba sebelumnya pernah mengikuti berbagai olimpiade di biologi, geografi, dan fisika. Oh gitu, oke mantap banget ya. Selanjutnya mungkin dari Ginan sendiri, apakah sebelumnya sudah sering ikut lomba? Saya dulu pas awal tahun 2021 itu pernah ikut lomba debat bahasa Inggris. Oh iya. But unfortunately, I didn't win. Ya. Oh jadi belum menang mungkin Tidak ya? menang, kurang untung. Tapi Oke. itu saja secara saya. Terus saja akhirnya mulai dari debat bahasa Inggris itu mulai mendalami olimpiade mungkin Iya. ya? 2 bulan kemudian saya tidak ingin menyerah dan mencoba lagi di bidang Olimpiade Bahasa Inggris, dan alhamdulillah saat itu saya memenangkan juara 2. Oke, alhamdulillah. Mungkin kalau dari Saya pernah mengikuti lomba waktu itu FLS 2N. FLS 2E. Nah, itu pertama kali saya mengikuti lomba. Dan masih belum. Pas itu juga main piano juga? Iya, mengiringi kategori cipta lagu. Cipta lagu. Oke, jadi mungkin sebelumnya kalian itu juga pernah gitu ya? Jadi bukan pertama kali gitu ikut lomba yang udah kalian juarai gitu. Jadi sebelumnya udah pernah tapi mungkin belum beruntung gitu, masih harus belajar lagi. Dan akhirnya sampai di titik ini gitu mungkin. Oke, sebelumnya saya juga penasaran mungkin gimana ceritanya kalian bisa menemukan bakat kalian atau potensi kalian di bidang tersebut. Mungkin dari mana dulu, silakan. Di proses saya dulu itu waktu SD, saya itu pernah ikut ekstrakurikuler. Oh, Di SD gitu. itu ada ekstrakurikuler, tapi saya itu bermain alat musik gitar pertama. Oh, main gitar Iya. pertama kalinya. Akhirnya waktu SMP itu kok lihat bermain piano kelihatannya enak. Nah, Kelihatannya enak gitu ya. Iya, terus berlatih waktu SMA itu kemarin kepada kakak tingkat saya. Ya itu berlatih ke situ, saya mencuri ilmunya kakak tingkat saya.
Bukan mencuri belajar gitu. Mencuri kayak gimana gitu. Iya. Di belajar dari kakak tingkat ketika SMA mungkin ya. Iya, dari situ saya mulai bisa. Tapi sekarang masih sering main gitar nggak? Sudah jarang. Sudah jarang ya, sering jadi lebih piano. fokus ke piano gitu. Oh, oke, itu mungkin ceritanya tadi dari Ashrafil. Selanjutnya mungkin dari Yinan. Kalau cerita dari saya sejak kecil SD itu punya kesempatan tinggal di Australia selama 7 tahun. Jadi maka dari itu saya mempunyai bakat berbahasa Inggris, bisa bicara, dan ya dari bakat itu saya mencoba untuk menjunjung tinggi nama SMA Darul Ulum 1. Oke, mungkin sebelumnya juga ternyata Ginan ini 7 tahun ya, tinggal di mana? Di Tinggal Australia. di Australia. Di Australia. Ternyata 7 tahun tinggal di Australia dan akhirnya bahasa Inggrisnya udah lancar ya pasti ya. Dan ketika pulang ke Indonesia akhirnya mulai ikut-ikut lomba gitu ya. Biar lebih apa? Kira-kira? Menggunakan ya bakat saya. Oh iya, maksimalkan potensinya dan bakat yang sudah dimiliki gitu ya Ginan ya. Oke, mantap banget. Selanjutnya dari Faiz dan Syafiq kira-kira apa nih? Dari saya dulu mungkin ya. Boleh. Sedikit cerita awal ikut lomba SMA itu, dulu di SMA Darul Ulum 1 kan ada KSN. Sebelum ada KSN itu diseleksi orang-orangnya dari mulai 8 besar, 6 besar sampai 4 besar yang untuk dikirim ke KSN. Nah, awal saya itu di situ ikut bidang biologi. Dari bidang biologi itu saya belajar banyak. Terus mungkin setelah mengalami banyak pembinaan dan posisinya waktu itu liburan di rumah. Liburan di rumah itu ada pembinaan. Nah, seminggu mau berangkat ke Jombang itu ya ada sedikit musibah, saya harus menjalani operasi. Operasi usus buntu. Padahal udah pesen tiket itu, jadi kayak udah tinggal berangkat aja. Nah, tapi dari pihak sekolah itu memutuskan untuk memindahkan data saya ke tempat asal saya, yaitu di Bandung. Setelah datanya dipindahkan, pas hari H itu saya mengerjakan dan ya mungkin masih ada efek samping operasi kali ya, jadi saya tidak fokus dan ya agak pusing dan agak sakit lah. Iya. Ya mungkin awalnya dari situ. Gitu ya. Tapi akhirnya kemudian menemukan bakatnya di bidang KTI gitu karena juga diajak juga ya sama kakak kelasnya tadi ada Syafiq. Kalau menurut Syafiq gimana coba? Kalau background saya sendiri sama juga di Olimpiade, saya dulu di Olimpiade Fisika. Tapi tepat di KSN itu pembinaan seleksi, tapi belum menemukan hasil yang maksimal. Akhirnya saya waktu di tugas akhir kelas excellent di SMA DU 1 ada suruh buat KTI. Dan waktu itu saya membuat kartu ilmiah dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Akhirnya saya buat lagi, saya revisi, saya ikutkan kopsi. Saya ikutkan kopsi, masuk semifinal, tapi saya nggak sanggup melanjutkan karena waktu yang lama dan beban yang cukup besar. Akhirnya saya lebih ke pindah ke opini ataupun artikel dan esai untuk mendalami bidang kepenulisan seperti itu. Dan alhamdulillah membuahkan hasil. Oke, alhamdulillah ya. Jadi memang perjalanannya tidak mudah gitu ya. Ada yang mungkin sebelumnya mencoba bidang-bidang lain seperti KSN dan juga mungkin sebelumnya juga belajarnya tuh gitar gitu ya dan lain sebagainya. Jadi tapi akhirnya menemukan nih potensinya di bidang yang sekarang sudah digeluti mungkin seperti itu. Nah sekarang saya juga pengen tanya nih kira-kira kalian kan udah sering ikut lomba, jadinya udah ada yang menang juga gitu kan. Sebenarnya motivasi kalian itu apa sih dalam mengikuti lomba-lomba tersebut? Mungkin boleh dari Ginan dulu. Kalau saya sih motivasi saya adalah ingin membuktikan kepada dunia bahwa selain menguasai bidang agama, santri itu juga bisa menguasai bidang-bidang akademik juga, pelajaran-pelajaran akademik juga. Saya ingin semua tahu bahwa santri itu bisa bersaing di tingkat tinggi seperti di tingkat nasional, melawan siswa-siswi yang berada di kota-kota besar. Dari Ginan seperti itu ya, ingin menunjukkan bahwa santri itu bisa loh juga menguasai bahasa asing gitu ya. Terus kemudian bersaing dengan ya mungkin teman-temannya, kompetitornya itu dari sekolah-sekolah swasta di luar pesantren mungkin seperti itu. Ternyata santri juga bisa gitu bersaing. Kalau dari Syafiq mungkin? Kalau
Background saya sendiri yang pertama ingin membanggakan orang tua dan sekolah. Terus yang selanjutnya mungkin saya akan lebih bisa meningkatkan produktivitas diri dan mengasah potensi. Karena kita semua tahu bahwa setiap manusia itu memiliki potensi masing-masing yang terpendam dalam dirinya masing-masing juga. Maka dari itu, waktunya kita untuk memilih dan mengoptimalkan apa potensi tersebut sehingga kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan melalui bidang kita masing-masing. Oke, tadi dari Syafiq ya. Jadi memang selain membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, itu juga ingin mengembangkan potensi yang dimiliki gitu. Jadi harus berkembang, nggak boleh monoton di situ-situ aja gitu ya. Dia harus berkembang dan agar tahu gitu potensi kita tuh sejauh mana sudahan gitu. Selanjutnya mungkin dari Faiz apa nih? Ya sebelumnya sama kayak yang disampaikan Mas Syafiq. Untuk lebihnya itu saya jangan stuck di situ-situ aja. Kita harus mencari atau menemukan inovasi-inovasi yang baru biar kita barangkali potensi kita di situ kan bisa lebih dikembangkan lagi untuk membuahkan hasil. Ya mungkin segitu. Oke, tadi dari Faiz ya, jadi harus motivasinya mungkin ingin nggak boleh stuck gitu ya, situ aja gitu. Jadi ingin mencoba hal-hal baru, ingin berkembang juga. Dan terakhir mungkin silakan. Kalau saya tuh ingin tahu sampai mana sih bakat saya gitu. Jadi tidak lebih juga kayak Mas Syafiq yang ingin membanggakan orang tua, ingin menjunjung tinggi nama Darul Ulum, nama SMA, kurang lebihnya. Oke, nah tadi dari teman-teman di sini sudah menjelaskan ya alasan-alasan mereka atau motivasi mereka dalam mencapai prestasi-prestasi di bidangnya masing-masing. Nah selanjutnya mungkin tentang tips dan triknya. Nah kalian kan punya tipsnya tuh atau prestasinya kan di bidang yang berbeda-beda nih. Ada bidang seni dan lain sebagainya. Nah kira-kira ada nggak sih tipsnya untuk memenangkan gitu? Kalau misalnya ada yang mau ikut lomba seperti kalian, ada nggak tipsnya? Mungkin dari Syafiq dulu boleh? Yang pertama, tips untuk menjuarai di bidang lomba khususnya di esai untuk saya, yang pertama pandai-pandai mencari peluang. Karena semua itu butuhkan peluang untuk kita sendiri. Sebenarnya peluang-peluang di sana, di mana-mana itu sangat banyak sekali. Dan kita harus bisa mencari dan mencari celah untuk mendapatkan peluang tersebut. Terus yang kedua, kita juga harus bisa terus update informasi untuk topik-topik dan bahasan-bahasan. Terus yang ketiga, kita juga harus bisa menyesuaikan apa yang kita ikuti dengan apa yang punya diri kita sendiri itu. Kita punya apa dan kita ingin mengikuti apa. Itu juga harus selaras juga. Harus selaras ya, intinya kita harus kalau dari bidang LKTI dan esai mungkin ya. Jadi kalau nyari topik itu harus yang nggak monoton gitu, yang nggak biasa, yang nggak umum gitu. Kira-kira apa nih topik yang menarik gitu ya. Jadi dari juri juga ketika membaca itu bisa tertarik gitu, mungkin juga dan diberi nilai lebih mungkin seperti itu. Ada tambahan mungkin dari Faiz? Ya kita di zaman yang sudah menuju 5.0 ini harus banyak memberikan inovasi-inovasi terbaru, terlebih untuk masyarakat luas. Contohnya di bidang LKT ini kita membuat platform untuk kayak jual beli sembako online atau jual beli bibit tani online gitu kan, itu sangat berpengaruh lah untuk perkembangan petani dan pedagang-pedagang lainnya. Jadi dari situ kita dapat secara tidak langsung lah mungkin bisa membantu mereka untuk lebih ke perkembangan zaman yang sekarang ini. Jadi gak kudet lah. Nggak kudet gitu ya. Jadi kalau yang saya tangkap sih mungkin kalau dari Faiz ini biar gimana caranya masyarakat yang sudah berjalan gitu ya, aktivitasnya ini biar lebih mudah gitu ya. Karena sekarang kan udah era 5.0, jadi lebih masyarakat tuh lebih butuh kemudahan gitu ya. Karena mungkin sebelumnya kan salah satu contohnya mungkin dari Gojek gitu kan. Kan dulu kan ojek ya udahlah biasa aja orang. Nah, sekarang bisa pesan online dan lain sebagainya. Gitu. Oke, nah selanjutnya mungkin Kalau dari saya, tips agar bisa berprestasi atau juara, khususnya di bidang perlombaan bahasa Inggris, adalah harus benar-benar sering latihan. Latihannya itu bukan hanya saat sebelum lomba saja, tapi di kehidupan sehari-hari juga. Ada banyak cara yang bisa kalian gunakan untuk bisa mengembangkan bahasa Inggris kalian. Cara yang paling sering saya gunakan adalah menonton konten-konten berbahasa Inggris di sosial media, khususnya di YouTube. Cara ini sangat efektif menurut saya karena selain kita bisa mempelajari, memahami bahasa Inggris lebih baik, kita juga bisa mengetahui cara berbicara
bahasa Inggris dengan benar. Cara melafalkan kata-kata tertentu dengan lebih tepat. Jadi kita intinya bisa belajar nahwu sorof dan tajwid Dalam bahasa Inggris gitu dengan ya. contoh langsung di Oke, YouTube. mantap. Lanjutkan nih dari Ashrafil nih yang terakhir nih apa? Kalau tips saya itu yang pertama harus semangat. Kalau nggak semangat kan nggak akan bisa. Iya, nggak akan bisa ya dari menang lomba gitu kalau nggak semangat gitu ya. Ya, terus yang kedua sering mendengarkan lagu kalau saya tipsnya. Oh gitu, Ya, jadi- karena di bidang seni juga ya, Iya, dia harus mendengarkan lagu gitu. kan ada variasi-variasi yang beda. Pasti ada karena di piano ini nggak juga itu aja variasinya. Mesti cari referensi lain. Oke, nah kayaknya saya penasaran nih ya sama bagaimana ceritanya Ashrafil selain bisa langsung gitu ya, saya juga pengen lihat, teman-teman juga pengen lihat langsung kan? Pasti. Nah, gimana coba Ashrafil boleh ya? Ayo. Langsung Iya, main, boleh. nah udah disediakan juga nih langsung. Coba deh mainkan lo dikit aja, kita pengen tahu nih. Keren banget ya, ternyata tadi kita lihat secara langsung nih tadi bagaimana Ashrafil main piano gitu ya, karena sebelumnya sudah pernah menang lomba main piano gitu ya, juara Harapan 2 secara nasional gitu ya. Iya. Oke. Nah, terakhir nih buat teman-teman yang ada di sini, kira-kira pesan apa sih yang mau kalian sampaikan kepada sahabat-sahabat santri yang lain? Mungkin boleh dari Ashrafil dulu. Untuk dari saya, kita harus percaya diri, kita tidak boleh takut. Karena takut itu hanya bayangan saja. Yang kita pikirkan itu yang ada di depan mata, yang nyata, yang kita harus pikirkan. Yes. Oke, terima kasih Ashrafil. Dan juga selanjutnya dari Ginan mungkin. Kalau saya itu pesan untuk semua yang nonton di rumah itu kita harus percaya diri. Saya punya banyak teman di sekolah yang sangat berbakat dalam bidang akademik maupun non akademik. Tapi mereka tidak pernah ikut lomba, tidak pernah ikut lomba. Hingga suatu hari saya bertanya kepada mereka, "Hei, kamu pintar matematika, ranking kamu selalu tinggi. Tapi kenapa kok kamu tidak pernah ikut lomba?" Jawab mereka, "Saya takut kalah." Nah, itu menurut saya sangat eman sekali. Karena jika kalian berbakat, setidaknya harus mencoba untuk lomba. Karena kita tidak akan tahu bahwa apabila kita akan menang atau tidak. Jadi ya, pesan saya, be confident and don't be afraid. Oke, harus be confident gitu ya dari Ginan tadi. Tadi juga diceritain gitu ya, teman-temannya Ginan mungkin banyak nih yang sebenarnya tuh berbakat gitu ya. Tapi kok nggak mau ikut lomba, tapi hanya karena mereka takut kalah Iya, gitu. takut kalah. Padahal kita nggak pernah tahu kita akan kalah atau menang tanpa mencobanya gitu ya. Oke, mantap banget ya tadi dari Ginan dan juga Ashrafil. Selanjutnya dari Faiz. Dari saya sendiri mungkin jangan terlena di masa muda karena masa depan menantimu. Saya bisa menyimpulkan itu karena ya mungkin dari lingkungan teman-teman rumah saya banyak mereka yang menyanyiakan masa mudanya untuk main, untuk foya-foya, dan mereka semua tidak memikirkan untuk masa depannya, kayak dipikir nanti aja lah. Kita semua harus merubah mindset itu. Kita harus fokus ke masa depan dan jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Karena
yang baru belum tentu buruk dan bisa jadi baik. Mungkin situ. Dari Faiz tadi seperti itu ya, karena juga bagus juga sih, emang bener ya mindset orang-orang di sekitar kita, anak-anak muda di sekitar kita gitu mungkin menganggap ya nanti masa depan bisa dipikir nanti, sekarang senang-senang dulu mau masih muda mungkin kayak gitu ya, padahal kan nggak selamanya benar harus seperti itu. Jadi harus dari sekarang harus mulai merakit untuk bagaimana kita nanti di masa depan seperti itu. Dan yang terakhir mungkin dari Syafiq apa nih? Untuk saya selalu teringat bahwa proses perjuangan itu bukan sekedar untuk mendapatkan tujuan, akan tetapi proses kita untuk memantaskan diri untuk mendapatkan suatu keberhasilan. Maka kita harus selalu sadar bahwa semua orang di dunia itu berjuang untuk bidangnya masing-masing dan untuk hidupnya masing-masing. Sehingga kita dapat berpikir bahwa sudah pantaskan kita untuk mendapatkan hal tersebut atau kemenangan dan tujuan tersebut untuk diri kita. Dan kita harus selalu berusaha keras karena keberuntungan akan selalu selaras atau selalu berbanding lurus dengan apa yang telah kita kerjakan selama ini. Oke, mantap banget ya dari teman-teman semuanya, dari Ashrafil, Ginan, Faiz, dan Syafiq. Saya ucapkan terima kasih sekali karena sudah hadir di Oasis kali ini dan kita berdoa bersama ya, semoga teman-teman bisa selalu semangat selalu dan bisa menginspirasi teman-teman sahabat santri yang lain. Terima kasih banyak. Oke, jangan kemana-mana karena selanjutnya akan ada sahabat santri yang lain yang juga berprestasi di bidang lainnya. Oasis, obrolan santri inspiratif.